Cerita ini berlatar belakang pertempuran Surabaya yang kala itu pasukan sekutu yang diprakarsai oleh Inggris dan Belanda ingin menjajah kembali negara kesatuan Republik Indonesia setelah Jepang hancur luluh lantah oleh sekutu. Namun, Indonesia bukan negara yang pantang menyerah setelah memproklamasikan dirinya menjadi negara yang merdeka. Akhirnya, para tokoh alim dan ulama, rakyat dan pejabat bahu-membahu mempertahankan negeri tercinta Republik Indonesia. Dalam pertempuran tersebut, muncul instruksi dari Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari bahwa jangan dulu ada penyerangan sebelum ada perintah macan dari Cirebon. Dan ternyata itu adalah Kiai Abbas bin Abdul Jamil dari Buntet Cirebon. Cerita ini dengan judul Sang Kiai Macan dari Cirebon. Suasana riuh kegembiraan rakyat Indonesia ketika mendengar Jepang telah kalah perang oleh sekutu. Maka situasi itu dimanfaatkan oleh para pemuda Indonesia agar segera mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya proklamasi pun dibacakan oleh Bung Karno. Proklamasi. Merdeka! 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 Negara kita merdeka, jangan ada tembak-tembak kemana? Ada tinggal bener, bener. Satu man yang dibuka naman. Pondok pesantren Buntet Cirebon terlihat para santri sedang mengaji membaca alala. Setelah selesai, datanglah seorang lelaki paruh baya. Wajahnya terlihat begitu bercahaya. Beliau adalah Kiai Abbas, seorang tokoh ulama yang karismatik dari Cirebon. Dengan wajah yang berseri-seri, beliau terdengar bertutur, para santri kiai, baik selanang maupun sewadon, sampean kabeh kudu bisa jadi santri sing apik budi pekerti. Aja pada temenan di sini yang sampean kabeh kudu bisa ngaji kitab. Nah, iki Pak Kiai. Lama sing demenan iki Hasan Korajiza, ya kan San? Beripik Run, dari lagi mulai berdua seruan nih ngomong nyalakan orang sopan Run. Iya kono. Sampun Indonesia wis merdeka dereng. Dereng mereka. Enggih Yai, tapi kan Indonesia kan wis proklamasi. Sire ngomong apa sih Run? Proklamasi balik. Oh iya nggih Yai, mulai lali jadi proklamasi. Alasan anak-anak mau ada. Indonesia sejatinya dereng merdeka. Masih bakal anak perang lagi. Apa sampean kabeh siap bela pati kanggo mempertahankan tanah air bela negara? Bagus. Allahu Akbar. Kita beralih di suasana lain. Di sebuah warung kecil, terlihat 3 orang bertampang kasar sedang berada di warung milik custom. Di warung custom terjadi adu mulut sehingga terjadi keributan
disebabkan si Jabrik, salah satu dari 3 orang yang bertampang kasar tersebut, menghina Kiai Abbas. Kopi hitam, lalu. Sor, galang kopi sor, dalam, ada Bang Jabrik. Sira pernah beli sing ngurungu arane Kiai Abbas bener tuh. Rek pernah ngurungu sing arane Kiai Abbas Buntet. Rek ana info bahwa Kiai Abbas Buntet iku wong sing sakti mandraguna. Sepira saja sih. Jabrik ini, urung apa ini? Jangan ada persianan dia. Betul nih. Kang Jabrik, pernah lama rumah Kiai Abbas, bukalah ini rayanan. Penurus sepira saktinya dijagulet. Ya, paling dia, Kiai bisa apa sih? Paling nggak mau mati, tahlilan dari marhaban, wis betul nih sok. Ya betul. Jabrik, aja sembarangan ngomong ya. Wong Kiai Abbas wong alim, wong pinter. Ulama harismatik, kita bisa pabrik, kopi bayar. Pilih nggak silakan. Buatan tangkap kelelek, minum sudah. Wes ngajarin. Sok apa? Cek bruto. Sok apa? Bubar, tinggal bubar. Malah di bawah alasan. Tapi hormat dulu bagi Jabrik. Woi Jabrik, kurang ajar kamu. Bani-bani ya. Bisa ngomong macam. Sementara itu, di pondok Kiai Abbas, terlihat lelaki karismatik itu sedang bercakap dengan istri dan salah satu ustazah pengasuh pondoknya. Abah Yai, apa benar bakal ada perang maning? Bener Nyai, Inggris, Belanda, lan para sekutu bakal jajah maning di Garuda. Santri wajib bela negara sampai titik darah yang penghabisan. Namun, sedang asyik mereka bertiga membicarakan tentang munculnya perang, tiba-tiba terdengar teriakan orang memanggil Kiai Abbas dengan tidak sopan. Ia adalah Jabrik dan 2 orang kawannya mengancam bertarung dengan Kiai Abbas. Siapa sih lo harus pisan tindakannya? Silakan murang. Jabrik, cara senterbar nih. Terus apa judul sih marah-marah ini? Sampai baca, caranya itu atas wong sakti. Cara wong sakti ada guna. Dan perkelahian pun tidak dapat dielakkan. Jabrik dan 2 orang kawannya menyerang Kiai Abbas. Namun dengan sangat mudah, Kiai Abbas dapat melumpuhkannya. Santri yang melihat kejadian itu segera bergegas berlari mendekati Kiai Abbas hendak menangkap Jabrik dan kawan-kawannya. Namun Kiai Abbas melarangnya. Mendengar Kiai Abbas melarang, para santri bersikap hormat pada Kiai. Semuanya tertunduk patuh. Dalam suasana khidmat, masuklah seorang pemuda gagah menemui Kiai. Dialah Bung Tomo. Maaf Kiai, saya ditugas oleh Presiden dan dari sini untuk menunggu komando dari Kiai. Apakah sudah siap? Ini Kiai, semuanya sudah siap. Baik, kalau begitu saya siap Kiai, saya akan pergi ke pasukan. Setelah Bung Tomo meninggalkan Kiai,
Kiai Abbas segera memerintahkan para santri-santrinya berkumpul untuk mengobarkan semangat juang kepada para santri. Harus panggil santri yang lain. Kalian semua siap perang? Siap, Kiai. Berangkat. Di saat santri-santri yang lain berangkat menuju medan pertempuran, terlihat seorang santriwati yang berwajah cantik, bermuram durja. Dialah Azizah. Harun yang menyadari akan hal itu segera mendekati Azizah. Azizah di situ ya. Ayah Harun pasti kembali. Iya kan, tapi Azizah pengen melu perang supaya bareng Kang Harun. Ketika belajar dulu, kan Azizah kan dipintain pakai ayah Abbas, membaturi pintain. Iya sih Kak. Ya wis, Kang Harun permisi ya. Sampai ketemu di surga nanti. Merdeka! Ngomong ngawur Kang Harun. Azizah, bisa, ayo mempunyai. Tapi Fatimah, Kang Harun, rasanya kita benar. Insya Allah, Kang Harun pasti kembali. Sekarang mari kita lihat bagaimana suasana di markas penjajah Inggris dan Belanda beserta sekutu-sekutunya yang sedang membicarakan siasat perang untuk menghancurkan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudah saatnya kita hancurkan Republik dengan pola-pola dan rata dengan tanah. Betul Tuhan, tapi kita harus berhati-hati terhadap pembuka agama Republik Indonesia. Pengaruhnya sangat kuat pada akhir. Itu Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Abbas Kepala Pemuda Agama Indonesia, dia paling besar terhadap rakyat Indonesia. Lapor Tuan, pasukan sudah siap untuk bertempur di Republik Indonesia. Habis itu, salam sampai presiden. Pasukan Republik pun sudah siap bertempur melawan tentara Inggris dan Belanda beserta sekutunya. Demikian pula para kiai dan santri dengan senjata apa adanya, mereka siap bertempur mengusir penjajah di medan jihad. Kiai Abbas yang terkenal dengan julukan Macan dari Cirebon sudah mengatur strategi beserta para santrinya. Keluatan minal iman. Jika tanah air adalah sebagian dari iman, maka hari ini santri wajib hukumnya bela mati mempertahankan NKRI sampai titik darah habis. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Artinya Anda sudah siap siaga. Semuanya ingat sambil zikir dalam hati. Ambil posisi. Siap. Pertempuran pun tidak bisa dielakkan lagi. Tentara Inggris dan Belanda sudah memasuki kota Surabaya dengan senjata lengkap.
Ferdinand Jaya, Indonesia sejak dulu kala tetap di. Akhirnya pertempuran berakhir pada tanggal 20 November 1945. Para penjajah berhasil ditumpas. Banyak korban berjatuhan dari dua belah pihak. Pertempuran Surabaya merupakan sejarah besar bagi Indonesia. Kita sebagai bangsa dapat mengambil esensi perjuangan para pendahulu kita. Pengorbanannya bukan hanya waktu dan materi, tetapi nyawa dan darah. Pancasila Jaya, NKRI harga mati, merdeka! Boom.